Pada tahun 2006, sebuah kasus pembunuhan menggemparkan Taiwan. Hal ini bermula dari ditemukannya 5 mayat di dalam kamar mandi di sebuah rumah 3 lantai. Kasus ini dianggap sebagai salah satu kasus tersulit yang pernah polisi tangani, mengingat perjalanan penyelidikan yang panjang dan berliku dikarenakan adanya hal-hal mistis yang begitu kental. Semua itu bermula tepatnya pada tanggal 8 September tahun 2006. Warga di Kabupaten Hualien, Taiwan, belakangan ini merasa risau lantaran bau busuk yang menyengat di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Pada saat itu, musim panas belum berakhir. Para warga di kawasan pemukiman padat penduduk ini dibuat tidak nyaman akibat bau busuk yang mereka curigai berasal dari rumah tetangganya yang bernama Liu. Selama beberapa hari belakangan, warga sekitar sudah berusaha untuk menghubungi Liu, namun mereka tidak pernah mendapatkan jawaban. Alhasil, setelah berembuk dengan kepala desa setempat, mereka pun melaporkan kondisi itu kepada polisi. Polisi yang merespon laporan tersebut kemudian mendatangi rumah Liu yang diduga kuat menjadi sumber bau busuk. Dengan pengawasan aparat desa setempat dan aparat kepolisian, rumah Liu yang nampak kosong itu pun kini dibuka dengan paksa. Butuh waktu sekitar 1 jam bagi pihak kepolisian yang dibantu oleh tukang kunci untuk bisa membuka pintu rumah Liu yang dilapisi dengan pintu besi pengaman itu. Ketika memasuki lantai 1, polisi dan warga disambut dengan begitu banyak lalat yang berterbangan. Selain itu, yang tidak kalah mengganggu adalah bau menyengat yang semakin kuat. Kini polisi yang mengambil alih seluruh penyelidikan rumah Liu ini kemudian berkeliling di lantai 1 untuk menemukan sumber bau. Namun mereka tidak menemukan apapun. Hal yang sama juga terjadi di lantai 2 yang juga penuh dengan lalat yang berterbangan. Hingga pada akhirnya para polisi berhasil memasuki lantai 3. Kembali di sana mereka berkeliling untuk menemukan sumber bau. Semakin polisi berkeliling, semakin mereka mencium bau busuk tersebut berasal dari kamar mandi yang terdapat di lantai 3. Karena keyakinan itulah, polisi kemudian mencoba mendorong pintu kamar mandi yang pada saat itu sudah dalam kondisi sedikit terbuka. Namun ketika salah seorang polisi mendorong pintu kamar mandi tersebut, ia agak kesulitan lantaran terganjal sesuatu di dalam kamar mandi. Beruntungnya, dengan bantuan beberapa anggota polisi yang lain, ia pun akhirnya berhasil mendorong pintu tersebut hingga kini sepenuhnya terbuka. Akan tetapi, seketika pintu itu terbuka, polisi kini menyaksikan pemandangan yang begitu memilukan. Bahkan polisi yang sudah senior pun merasa ketakutan. Hal ini lantaran di dalam kamar mandi yang hanya berukuran 6 meter persegi tersebut terdapat 5 manusia yang sudah tidak bernyawa. Kelima jenazah tersebut nampaknya hanya diletakkan begitu saja di kamar mandi itu dengan posisi tangan yang diikat menggunakan kawat, syal, dan plastik. Selain itu, tubuh mereka hanya ditutupi dengan selimut. Jenazah-jenazah yang kini sudah membusuk itu juga mengeluarkan cairan keruh yang terus mengalir membanjiri lantai kamar mandi beserta dengan begitu banyak belatung yang tengah mengerubunginya. Setelah polisi menemukan 5 jenazah dalam kamar mandi rumah Liu itu, kini tim forensik yang mengambil alih untuk dilakukan proses otopsi. Dalam laporannya, tim forensik menyebutkan bahwa 5 jenazah tersebut berusia relatif muda.
Mereka diketahui juga memiliki kecocokan DNA yang menunjukkan bahwa mereka merupakan saudara. Korban paling tua berusia 18 tahun. Ia merupakan putra pertama keluarga Liu. Sedangkan korban paling muda berusia 10 tahun. Kemudian untuk penyebab kematian, pihak forensik sejauh ini menyatakan bahwa para korban meninggal akibat sesak nafas. Namun cara membunuh para korban menurut pihaknya sungguh sangat kejam. Pelaku diketahui menggunakan kawat untuk mencekik leher korbannya hingga tewas. Selain itu, mereka juga menutup mata beberapa korban. Oleh karena itu, ketika pihak forensik melakukan pemeriksaan jenazah, mata dari anak pertama keluarga Liu itu copot karena menempel dengan selotip yang menutupi matanya. Kemudian tidak hanya kawat yang digunakan sebagai senjata pembunuh. Diketahui pelaku juga menggunakan kantong plastik untuk membuat korbannya sesak nafas hingga meninggal dunia. Setelah mendapatkan laporan dari tim forensik, kini pihak kepolisian kembali ke rumah Liu untuk melakukan pemeriksaan TKP. Dalam pemeriksaan tersebut, mereka mendapati bahwa lubang ventilasi dan juga celah pada pintu kamar mandi semuanya ditutup dengan selotip oleh pelaku. Dan tidak hanya itu, bahkan ventilasi di seluruh rumah dan celah-celah pada jendela dan pintu pun juga ditutup oleh plastik yang direkatkan dengan selotip. Hal ini membuat polisi berasumsi bahwa si pembunuh ini sangatlah kejam dan juga tidak terburu-buru dalam melakukan kejahatannya. Kebanyakan pelaku pembunuhan setelah melakukan aksinya akan bergegas untuk meninggalkan rumah tersebut. Namun pelaku pembunuhan anak-anak keluarga Liu ini nampaknya sangat memiliki banyak waktu untuk menutupi seluruh penjuru rumah. Apakah mungkin si pelaku sudah membunuh Liu dan istrinya, oleh karena itu ia sangat tenang dalam menutupi perbuatannya. Oleh karena polisi masih tidak memiliki alat bukti yang menunjukkan Liu dan Li istrinya juga telah dibunuh oleh pelaku, mereka kemudian menyebarkan pemberitaan orang hilang Liu dan Lin. Dalam titik ini, polisi mencurigai bahwa pelaku adalah orang-orang yang mungkin terlibat konflik dengan Liu maupun Lin. Kecurigaan polisi ini bukannya tanpa sebab. Pertama, mereka melihat perhiasan dan barang-barang berharga milik Liu dan Lin berserakan di dalam rumah. Si pelaku nampaknya tidak mengambil barang-barang berharga tersebut. Jadi kemungkinan tindakan pembunuhan keluarga Liu ini dilandasi atas konflik sakit hati, bukan perampokan. Selain itu, polisi juga menemukan ponsel dan KTP milik Liu dan Lin tergeletak di atas kabinet dan juga sebuah catatan permintaan bantuan yang bertuliskan "Anak-anak dalam bahaya, tolong hubungi polisi". Dalam catatan itu juga tertulis alamat rumah Liu dan Lin. Menurut identifikasi dari tulisan tangan, catatan yang ditemukan oleh polisi tersebut merupakan tulisan tangan Lin. Oleh karena itulah sempat terbesit dalam pemikiran pihak penyidik bahwasanya Lin pada saat itu berusaha menyelamatkan anak-anaknya, namun ia tertangkap basah oleh si pelaku. Selanjutnya polisi juga melihat bahwa di depan pintu kamar mandi di mana anak-anak Liu dan Lin ditemukan terbunuh, polisi mendapati 3 buah puntung rokok. Dari penemuan ini, polisi kemudian mencoba membandingkan DNA dari puntung rokok tersebut dengan DNA dari keluarga Liu. Hasil dari pencocokan DNA itu menyebutkan bahwa hasilnya tidak cocok. Hal ini mengindikasikan bahwa mungkin saja DNA dari puntung rokok ini adalah pelaku pembunuhannya.
Demi untuk mencari kecocokan DNA, polisi mencoba mencari dari lingkup orang-orang terdekat Liu dan Lin. Oleh karena itulah, kini polisi kemudian mencari informasi tentang latar belakang keduanya. Liu lahir pada tahun 1958. Ia memiliki mata pencaharian sebagai fotografer. Dan bisnisnya itu nampaknya berjalan dengan sukses karena ia diketahui telah memiliki 3 cabang studio foto yang ia kelola. Namun karena kondisi pasar yang berubah pada tahun 2006 ini, usaha Liu yang awalnya sukses kini harus mengalami kemunduran. Dan oleh karenanya, ia harus menutup 2 gerai studio foto miliknya. Menurut keluarga Liu, semenjak kemunduran bisnisnya itu, Liu sering meminjam uang kepada mereka. Ia pun juga memiliki hutang dalam bentuk valuta asing. Akan tetapi, meski demikian, Liu selalu bisa menjaga jangan sampai kesulitan ekonominya ini diketahui oleh orang-orang selain keluarganya. Oleh karena itulah, ketika polisi bertanya kepada teman-teman Liu, mereka tidak mengetahui sedikit pun kalau Liu sedang mengalami kesulitan ekonomi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kini dugaan polisi mengarah kepada rentenir yang mungkin sedang memburu Liu karena hutang-hutangnya. Kemungkinan 3 puntung rokok yang memiliki DNA berbeda dari anak-anak Liu dan Lin itu memiliki kecocokan DNA dengan rentenir yang mungkin saat ini sedang mengejar Liu. Kemungkinan ini sangat bisa terjadi jika melihat kondisi keuangan Liu. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, mereka menemukan bahwa Liu memiliki setidaknya 17 kartu kredit dan telah menunggak pembayaran sejak bulan Juni tahun 2006. Dengan total hutang sebesar 16 juta dolar Taiwan atau sekitar 8,8 miliar rupiah. Akan tetapi meski memiliki informasi demikian, nampaknya hingga kini usaha polisi masih belum membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan polisi masih belum bisa mengaitkan rentenir ataupun seseorang yang memiliki keterlibatan atas kasus pembunuhan anak-anak Liu ini, meski telah 1 bulan penuh penyelidikan yang intensif. Hingga pada akhirnya hasil tes DNA dari puntung rokok memberikan sebuah petunjuk bagi penyelidikan ini. Pada awalnya, polisi meminta teman-teman Liu untuk memberikan DNA-nya sebagai perbandingan dengan puntung rokok yang ditemukan di depan pintu kamar mandi tempat ditemukannya kelima mayat anak-anak Liu. Dan beruntungnya, teman-teman Liu pun dengan senang hati memberikan DNA mereka tersebut. Hingga akhirnya DNA dalam puntung rokok tersebut cocok dengan salah seorang teman Liu yang bernama Xiao. Dalam keterangannya kepada polisi, Xiao mengatakan bahwa dirinya memang mengunjungi rumah Liu pada tanggal 1 September kemarin. Ia memang seorang perokok dan rokok yang ditemukan di depan kamar mandi memanglah merek rokok yang biasanya ia konsumsi. Pada saat itu, ia hanya berbincang dengan Liu dan seperti biasa, ia mengobrol sambil merokok. Ia pun membuang puntung rokoknya itu ke dalam asbak yang memang sudah disediakan di ruang tamu. Menurut Xiao sendiri, ia tidak tahu bagaimana caranya puntung rokoknya itu bisa sampai di kamar mandi lantai 3, mengingat pada waktu itu karena dirinya hanya tamu, ia hanya berada di ruang tamu di lantai 1. Xiao juga menunjukkan alibinya di tanggal 4, 5, 6, 7, dan 8 bulan September yang menunjukkan bahwa ia memang tidak berada di sekitaran rumah Liu pada hari-hari tersebut. Oleh karena itulah, kini polisi mengeliminasi Xiao dari daftar tersangka.
Setelah mendapatkan informasi dari Xiao itu, polisi kini kembali meminta keterangan dari warga yang tinggal di sekitar rumah Liu. Dari perbincangan itu, polisi mendapatkan informasi dari salah seorang tetangga Liu. Pada saat itu, si tetangga menceritakan bahwa sejak tanggal 5 September, ia tidak melihat anak-anak Liu membuang sampah. Karena selama ini si tetangga tersebut sering berpapasan dengan anak-anak Liu ketika mereka membuang sampah. Namun anehnya, sejak tanggal 5 September, Lin, istri Liu, yang selalu membuang sampah di depan rumah mereka. Waktu itu si tetangga juga sempat menyapa Lin sambil basa-basi menanyakan anak-anak Lin. Namun ketika ditanya perihal anaknya, Lin hanya tersenyum dan bergegas masuk ke dalam rumah. Ketika itu, si tetangga tidak memiliki kecurigaan apapun. Polisi kini semakin dibuat bingung setelah mendapat informasi dari tetangga dan hasil tes DNA Xiao. Oleh karena itulah, mereka kembali meneliti lebih dalam kemungkinan orang luar melakukan pembunuhan ini. Karena jika dilihat dari kondisi wilayah di sekitar rumah Liu, sungguh sangat kecil kemungkinan bila mana orang asing masuk ke rumah Liu tanpa diketahui siapapun. Meskipun memiliki rumah 3 lantai, namun letak rumah Liu berada di kawasan padat penduduk. Dalam kawasan tersebut, jarak antar rumah sungguh sangat berdekatan. Dan rumah Liu juga memiliki pengaman pintu dan jendela dari besi yang membuat penyusup akan kesusahan untuk memasukinya. Bahkan polisi saja membutuhkan waktu 1 jam untuk mendobrak rumah Liu. Terlebih lagi para tetangga juga bersaksi bahwa mereka tidak melihat adanya orang asing yang memasuki rumah Liu sejak tanggal 1 September selain Xiao yang kala itu bertamu di rumah Liu. Hal ini membuat penyidik mulai merasa bahwa Liu ada kaitannya dengan semua ini. Namun polisi tidak bisa hanya puas dengan asumsi mereka. Oleh karena itulah, polisi kembali menggeledah rumah Liu dan juga studio foto milik Liu. Di sana mereka menemukan beberapa kamera dengan memory card yang masih menancap di dalamnya. Namun dalam semua memory card tersebut, polisi tidak menemukan satu foto pun. Hal ini dirasa cukup aneh bagi pihak kepolisian. Oleh karena itulah, mereka mencoba meminta bantuan dari pihak terkait untuk memugar foto-foto yang sebelumnya dihapus dalam memory card tersebut. Sambil menunggu memory card itu dipugar, polisi kini mulai merujuk kepada waktu kematian anak-anak Liu dan Lin berdasarkan laporan dari tim forensik. Setelah itu, mereka mulai mencocokkannya dengan keterangan dari sekolah anak-anak keluarga Liu dan para tetangga. Patut diingat, dalam fase ini, polisi sudah memiliki dugaan kuat bahwa Liu memiliki keterlibatan atas pembunuhan anak-anaknya ini. Seperti yang diketahui, anak pertama Liu berusia 18 tahun. Ia pada saat kematiannya baru saja masuk universitas. Di dekat jenazah anak-anak Liu, polisi menemukan sebuah tanaman merambat yang selanjutnya diketahui merupakan tanaman yang biasa digunakan untuk melumpuhkan ikan. Tanaman ini memiliki efek yang bisa melumpuhkan syaraf, bahkan juga sangat efektif untuk melumpuhkan manusia dengan dosis yang sesuai. Polisi kemudian mencari dari mana Liu mendapatkan tanaman yang langka ini. Dari pembicaraan polisi dengan teman-teman Liu, para penyidik mendapati bahwa sebelum Liu menghilang, ia sempat meminta tanaman ini kepada salah seorang temannya. Menurut penuturan teman Liu, pada waktu itu Liu meminta tanaman tersebut untuk digunakan memancing ikan.
Oleh karena itulah ia tidak menaruh curiga dan memberikannya kepada Liu. Dari sini terjawablah pertanyaan polisi tentang kematian anak pertama Liu. Menurut polisi, Liu pada saat itu menggunakan tanaman merambat tersebut untuk melumpuhkan anak pertamanya yang bertubuh besar dan pasti akan berontak. Setelah sang anak lumpuh, Liu kemudian membunuh anak pertamanya itu pada tanggal 4 September 2006. Hal ini terbukti dari keterangan kampus anak pertama Liu yang mengatakan bahwa pada tanggal tersebut anak Liu yang harusnya mulai perkuliahan diketahui tidak terlihat di kampus. Selanjutnya anak kedua Liu. Menurut hasil otopsi, putra kedua Liu itu juga dibunuh pada tanggal 4 September setelah Liu membunuh putra pertamanya. Menurut pihak sekolah, anak kedua Liu itu tidak masuk sekolah pada tanggal 5 September. Ketika itu sang guru sempat menelpon untuk menanyakan perihal absennya anak kedua Liu pada hari itu. Ketika itu, Lin, istri Liu, mengatakan bahwa anaknya sedang sakit dan tidak dapat mengikuti pelajaran pada hari itu. Mendengar orang tua yang mengatakan demikian, sang guru tentu saja tidak banyak bertanya dan langsung mempercayai perkataan Lin itu. Pada tanggal 5 September, diketahui 2 anak perempuan dan 1 putra bungsu Liu dan Lin diketahui masih pergi ke sekolah. Namun, di tanggal 4 September, ketiganya sudah tidak pernah lagi terlihat di sekolah. Ketika sang guru menelpon, Lin kini sudah tidak mengangkat teleponnya. Dari sini polisi semakin yakin bahwasanya Liu dan Lin memang merupakan pelaku dalam pembunuhan kelima anaknya. Keyakinan ini semakin memuncak manakala polisi mendapatkan 2 alat bukti konkret dari CCTV stasiun tempat Liu dan Lin terakhir terlihat dan juga dari memory card pada kamera-kamera milik Liu. Dari CCTV tersebut, polisi melihat Liu dan Lin berhenti di sebuah swalayan yang terdapat pada bagian luar stasiun. Dari sana mereka mengamati gerak-gerik Liu dan Lin yang terlihat santai sambil mengobrol seraya membeli kopi, roti isi daging, dan juga cemilan. Tak nampak keduanya merasa resah ataupun ketakutan setelah kematian anak-anak mereka. Karena patut diingat, jika dilihat tanggal pada kamera CCTV ini menunjukkan tanggal 7 September di mana semua anak-anak Liu sudah terbunuh. Setelah mengamati CCTV ini, polisi juga kembali mendapatkan informasi bahwasanya pada awal bulan September, Lin, istri Liu, diketahui membeli lakban, kawat, dan juga tali di sebuah supermarket di Hualien, Taiwan. Setelah mendapatkan alat-alat bukti tersebut, polisi kini kembali harus dikejutkan manakala foto di memory card dalam kamera Liu telah berhasil dipugar. Di sana polisi melihat Liu menyiksa kelima anaknya dan juga melakukan pembunuhan terhadap mereka. Foto-foto yang mengerikan itu adalah alat bukti utama bagi pihak kepolisian untuk segera memburu Liu dan Lin. Kini polisi mulai menyebarkan foto dan status buron kepada Liu dan Lin. Mereka menyebarkan ke media dengan harapan ada warga masyarakat yang mengetahui pergerakan pasutri tersebut. Dikala polisi masih terus melakukan pencarian mereka, para penyidik kini juga mulai mencari tahu latar belakang Liu dan Lin dengan lebih mendalam dari orang-orang terdekat mereka. Dalam kalangan pergaulannya, Liu dikenal sebagai orang yang agak sombong dan suka membanggakan dirinya, terutama perihal pengalamannya bertugas di Angkatan Udara.
Ia pun juga mengklaim bahwa dirinya pernah menerbangkan pesawat tempur F-5E yang mana hal itu hingga kini masih tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Selain hubungan secara pertemanan yang demikian, hubungan Liu dan wanita juga bisa dikatakan cukup rumit. Diketahui Liu telah menikah sebanyak 3 kali. 3 anak Liu lahir dari mantan istrinya, sedangkan 2 orang anak lainnya lahir dari pernikahannya dengan Lin. Diketahui pada saat pertama kali berjumpa dengan Lin, Liu masih merupakan suami dari istri keduanya. Pada perjumpaan pertama Liu dan Lin, keduanya nampaknya langsung cocok dan hubungan singkat mereka itu kini berubah menjadi sepasang kekasih. Lin di satu sisi meski mengetahui Liu telah menikah dan memiliki 3 orang anak, nampaknya tidak mampu membendung perasaannya terhadap Liu dan dengan senang hati menjadi simpanan Liu. Akan tetapi, status Lin sebagai simpanan tidak berlangsung lama, karena Liu mulai sering mengajak Lin tinggal di rumahnya bersama dengan istri sahnya. Oleh karena kelakuan Liu itulah, istri sahnya pun akhirnya menggugat cerai Liu. Setelah perceraian tersebut, Liu langsung menikahi Lin di kampung halamannya. Orang tua Lin yang mengetahui Lin menjalin hubungan dengan laki-laki seperti Liu dengan lantang menolak pernikahan itu. Namun Lin tetap ngotot untuk menikah dengan Liu. Karena hal itulah setelah menikah, Liu sangat membenci keluarga Lin, terutama orang tua Lin. Selama menikah, Lin tidak diperbolehkan menjenguk ayah dan ibunya di desa. Bahkan ketika orang tua Lin meninggal dunia, Liu tetap tidak memperbolehkan Lin untuk menghadiri upacara pemakaman mereka. Menurut orang-orang yang mengenal Lin merupakan wanita sederhana dan pendiam. Ia sangat bertolak belakang dengan Liu yang sombong dan arogan. Selain itu, menurut teman-teman anak-anak Liu, Lin bukanlah ibu tiri yang kejam. Oleh karena itulah, ketiga anak sambung Lin itu menganggap Lin seperti ibu kandung mereka sendiri. Meskipun kini telah mengetahui latar belakang Liu dan Lin, polisi hingga kini masih belum bisa melacak keberadaan keduanya. Terakhir dari CCTV stasiun kereta api Jian, polisi melihat Liu dan Lin memarkirkan mobil mereka dan kemudian berjalan pergi. Mengetahui hal demikian, polisi kini melakukan pencarian besar-besaran ke seluruh penjuru kota demi untuk menemukan Liu dan Lin. Namun berbulan-bulan masa pencarian, nyatanya usaha polisi itu tidak membuahkan hasil. Oleh karena itulah, pada bulan Maret tahun 2008, sekitar 2 tahun kemudian, seorang kepala kepolisian Kabupaten Hualien mencoba kembali ke rumah Liu demi untuk menemukan petunjuk kemana kira-kira Liu dan Lin pergi. Namun pria parubaya itu tidak dapat menemukan apapun. Alhasil karena khawatir kasus ini akan mandek lebih lama lagi, ia kemudian mencoba cara lain yang cukup kontroversial mengingat profesinya sebagai polisi. Pada saat itu, ia meminta tolong kepada salah satu dukun untuk berbicara kepada arwah kelima anak Liu. Karena menurut cerita rakyat Taiwan, jika seseorang meninggal secara tidak adil dan memiliki banyak dendam, arwah mereka tidak akan pergi. Oleh karena itulah, dengan cara ini, ia berharap dapat menemukan kebenaran tentang pembunuhan tersebut serta untuk dapat mempertanyakan keberadaan Liu dan Lin. Namun setelah ritual dilaksanakan, bukannya informasi penting yang didapat, malah kepala kepolisian Kabupaten Hualien itu tiba-tiba saja diketahui sakit keras sesaat setelah keluar dari rumah Liu itu.
Akan tetapi, lagi-lagi meskipun mengetahui kejadian demikian, anggota kepolisian yang lain, yakni Ketua Regu Penyidik kasus pembunuhan anak-anak Liu, kini mulai melakukan hal serupa. Pada saat itu ia sengaja mendatangi kuil, tempat di mana Lin dan Liu biasa berdoa. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang pendeta. Pada saat itu Ketua Regu Penyidik mulai menceritakan tentang kasus yang hingga kini masih ditanganinya. Mendengar hal demikian, sang pendeta kemudian menceritakan bahwa beberapa tahun belakangan ini ia merasa selalu diikuti oleh arwah seorang wanita. Karena penasaran, kepala regu penyidik itu pun kemudian menunjukkan foto Lin kepada sang pendeta. Hanya dengan sekali melihat, pendeta itu mengatakan kepada polisi bahwa arwah wanita dalam foto itulah yang mengikutinya selama ini. Mendengar hal demikian, kepala regu tim penyidik itu kemudian meminta sang pendeta untuk melakukan ritual agar dapat menemukan di mana jasad Lin pada saat ini dan bagaimana pula kejadian pembunuhan terjadi. Setelah melakukan serangkaian ritual, sang pendeta akhirnya mengungkapkan kepada polisi bahwa Lin pada saat ini terkubur di dekat sebuah makam. Selain itu, sang pendeta juga menceritakan bahwa pada hari kejadian pembunuhan, Lin dan Liu membunuh ketiga anak tertua terlebih dahulu di hari pertama. Barulah selanjutnya Liu membunuh 2 anak hasil dari pernikahannya dengan Lin. Namun sebelum Liu sampai membunuh kedua anaknya, Lin dan Liu sempat berselisih. Namun pada saat itu Liu meyakinkan Lin untuk mematuhi perintahnya. Oleh karena itulah ia membiarkan Liu membunuh kedua darah dagingnya itu. Meskipun informasi ini datang dari sesuatu hal yang berbau mistis, namun polisi nyatanya tetap mencari jenazah Liu dan Lin di semua pemakaman yang terdapat di kota maupun kabupaten setempat. Namun sayangnya mereka tetap tidak menemukan apapun hingga kasus ini akhirnya kembali mandek. Kasus pencarian Liu dan Lin ini menemui jalan buntu hingga 9 tahun lamanya sejak pertama kali ditemukannya 5 jenazah di dalam kamar mandi. Hingga pada suatu hari, informasi yang sangat berharga didapatkan oleh pihak kepolisian. Pada tanggal 10 Juni tahun 2015, seorang laki-laki yang bernama Jun kala itu sedang berburu bersama teman-temannya. Pada waktu itu ia menyusuri pegunungan yang terletak tak jauh dari kota. Namun memang jalan di pegunungan yang dipenuhi oleh hutan lebat ini merupakan jalan yang sangat jarang dilalui oleh orang-orang untuk berburu. Ia pun berjalan bersama teman-temannya hingga tiba-tiba saja Jun merasakan telah menginjak sesuatu. Karena penasaran ia pun melihat apa yang telah ia injak itu. Meski telah tertutup dedaunan dan tanah, Jun tetap menggali untuk melihatnya. Akan tetapi betapa terkejutnya Jun manakala ia merasa bahwa apa yang saat ini sedang ia pegang itu merupakan tulang. Dikarenakan ia biasa berburu, Jun tahu persis bahwa tulang itu bukanlah tulang binatang. Oleh karena itu ia langsung menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan temuannya itu. Tak lama ketika polisi tiba bersama dengan tim forensik, mereka langsung melakukan penggalian. Dan benar saja mereka mendapati bahwa tulang tersebut merupakan kerangka manusia. Di sekitar kerangka tersebut ditemukan, polisi melihat beberapa pakaian dan sepatu yang rusak. Dan juga kacamata berwarna emas yang telah usang. Kemudian makanan kalengan serta beberapa botol pestisida yang telah terbuka.
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tim forensik menyebutkan bahwa kerangka tersebut merupakan kerangka dari seorang wanita dan pria yang meninggal setidaknya 5 tahun yang lalu. Di sisi lain, salah seorang polisi yang kini tengah mengamati barang-barang temuan mereka di hutan merasa tidak asing dengan kacamata berwarna emas tersebut. Ia mencoba mengingat di manakah dirinya pernah melihat kacamata yang kini ada di tangannya itu. Setelah berpikir cukup keras selama beberapa saat, ia pun baru menyadari bahwa kacamata tersebut pernah ia lihat dikenakan oleh Liu dalam sebuah foto. Dikarenakan hal itulah, polisi kini mencocokkan DNA dari kerangka tersebut dengan keluarga Liu dan Lin. Dan hasilnya, polisi menemukan kecocokan DNA. Dikarenakan kini Liu dan Lin sudah menjadi kerangka, pihak forensik tidak bisa menentukan penyebab kematian mereka. Akan tetapi jika dilihat dari botol pestisida yang telah terbuka, polisi menduga bahwa Liu dan Lin mengambil nyawa mereka sendiri menggunakan pestisida. Menurut analisa dari tim penyidik, setelah Liu dan Lin membunuh anak-anak mereka, keduanya kemudian mencoba menutupi tindakan mereka itu dengan menutup rapat seluruh penjuru rumah mereka. Dan selain itu, Lin dan Liu tak lupa meletakkan 3 batang puntung rokok milik Xiong di depan kamar mandi. Selanjutnya mereka juga sengaja membuat catatan permintaan pertolongan palsu. Semua itu dilakukan oleh Liu dan Lin demi untuk mengaburkan penyelidikan polisi. Karena meskipun rumah telah ditutup rapat, Liu dan Lin tahu betul bahwa polisi akan tetap bisa mengendus bau busuk yang ada di dalam rumah mereka itu. Setelah semuanya selesai, barulah Lin dan Liu mengambil nyawa mereka sendiri dengan cara meminum pestisida. Akan tetapi ada satu hal yang menarik dari penemuan jasad Liu dan Lin ini. Diketahui tempat itu hanya berjarak 2 km dari rumah tinggal mereka. Bahkan di hutan tersebut, rumah Lin dan Liu bisa terlihat. Selain itu, tempat tersebut juga terletak di dekat pemakaman yang sudah jarang didatangi. Hal ini sesuai dengan terawangan pendeta yang menyatakan bahwa Liu dan Lin sedang berada di sebuah pemakaman. Kini meski kasus keluarga Liu ini telah terpecahkan, namun polisi masih belum tahu pasti apa penyebab Liu dan Lin melakukan semua tindakan kejinya itu. Namun polisi masih memiliki dugaan kuat bahwa tindakan Liu dan Lin ini didasari atas faktor ekonomi. Mungkin saja Liu yang arogan tidak mau terlihat gagal di hadapan para koleganya. Atau mungkin saja Liu dan Lin sebenarnya hanya 2 manusia sadis yang memiliki fantasi gila hingga tega membunuh darah dagingnya sendiri. Kini meskipun polisi menetapkan Liu dan Lin sebagai tersangka, namun proses peradilan tidak dapat dilaksanakan karena kedua tersangka sudah meninggal. Oleh karena itulah, kasus ini menjadi buah bibir di seluruh penjuru Taiwan. Tak hanya kekejian Liu dan Lin dalam melakukan aksinya, namun juga hal-hal mistis yang menyelimuti perjalanan kasus ini. Salah seorang tetangga Liu sempat berbicara dengan wartawan bahwa ketika upacara pemakaman anak-anak Liu dan Lin dilaksanakan, ia sempat melihat Lin mendatangi upacara tersebut dengan mengenakan topi dan kacamata hitam. Pada saat itu si tetangga melihat tubuh Lin penuh dengan luka lebam. Akan tetapi hal itu masih tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.